Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami dalam Sermon Like Kings. Nah, kali ini kita akan membahas Minggu Prapaskah, teks-teks leksionari yang dipakai untuk ibadah maupun untuk bahan khotbah leksionari untuk Minggu Prapaskah keempat bersama dengan saya Lina Dan dan saya Sali. ya. Nah, Sali, apa aja nih kira-kira bacaan dari Minggu Prapaskah keempat ini? Ya, Kalina, bacaan kita kali ini terambil dari Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12, lalu Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11, surat 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 21, dan Injil menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11b sampai 32. Ya, jadi teksnya eh, ya umumnya ada teks-teks yang sudah sangat kita kenal ya. Dan biasanya ini tantangan buat pengkhotbah Betul. untuk bagaimana mengkhotbahkan teks-teks yang sudah sangat sering kita dengar atau umat dengar ya, bahkan juga mungkin udah ngelotok kali ya di kepala mereka. Bagaimana menemukan ide-ide yang baru, menyegarkan, mungkin juga refreshing buat mereka gitu untuk mereka dengar. Nah, kira-kira apa-apa aja nih yang bisa kita share buat teman-teman untuk sahabat khotbah kali ini, Sal? Kalau aku lihat sih ada kesamaan Hmm. topik ya benang merah dari keempat bacaan kita. Hmm. Eh, Kata kuncinya menurutku adalah hidup yang baru yang dimulai dengan menerima rahmat Allah, yaitu penghapusan dosa. Hmm. Kalau dari Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12, ini kan ceritanya tentang penyunatan angkatan baru, Ya. yaitu keturunan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ya. Hmm. Dan peristiwa ini terjadi di sebuah tempat yang namanya Gilgal, di mana Israel berkemah ketika mereka hendak memasuki Kanaan. Hmm. Di sini Tuhan meminta supaya Yosua mengajak semua orang Israel supaya memberi diri mereka disunat. Sunat adalah tanda eh, perjanjian antara Abraham dengan keturunannya. Ya, yang Hmm. menarik adalah sahabat-sahabat khotbah, hidup baru itu memang selalu dimulai dengan kita menerima rahmat Allah ya, yaitu penghapusan dosa. Dalam kisah ini ditandai dengan eh, memberikan diri untuk disunat gitu. Karena itu bagian dari perjanjian keselamatan. Hmm. Tapi yang kedua juga hidup baru artinya melanjutkan perayaan tentang rahmat Allah. Karena itu Israel tidak berhenti pada praktik sunat, tetapi melanjutkan kehidupan mereka dengan merayakan Paskah yang dirayakan kalau tidak salah selama 8 hari ya, mulai dari 15 sampai dengan 21 Nisan menurut kalender Ibrani. Nah, Hmm. pada masa ini Israel diingatkan kembali tentang kasih setia Tuhan. Jadi, kebaikan Tuhan di masa lalu itu menjadi pegangan bagi Israel bahwa hari ini pun mereka tetap dikasihi Tuhan dan ada masa depan yang tersedia bagi mereka. Iya. Israel ketika mereka merayakan Paskah, mereka diajak untuk tidak melupakan masa lalu, tapi masa lalu itu menjadi referensi ketika mereka mengupayakan kebahagiaan di masa kini. Hmm. Menarik ya, Kalina? Iya, betul. eh Ya menariknya buat saya sih, ya sama sih seperti yang tadi kamu sampaikan, Sal, bahwa eh, buat saya membaca Yosua 5 ini, apa ya, semacam kasih karunia yang juga nyata pada ingatan, pada memori, yang Yes. bukan cuma memori sebagai ingatan ya, tetapi memori yang menandai menandai Yes. perjanjian kasih karunia Allah kepada umat gitu ya. Karena itu kenapa ketika angkatan ini dianggap belum disunat gitu ya. Sunat itu kan tanda perjanjian ya Allah dengan bangsa Israel. Eh, Seolah-olah ingin digambarkan yes, ini menjadi sebuah simbol lagi bahwa ingatan perjanjian itu diperbarui lagi gitu ya.
diperbarui lagi melalui peristiwa sunat pada generasi yang belum pernah mengalami sunat itu gitu. Tapi juga memang yang menariknya kalau kita lihat di ayat 9 kan firman Tuhan itu ini telah kuhapuskan celak Mesir itu dari Israel, karena itu kata Gilgal ini kan dari apa ya, dari celak Mesir ini gitu ya, berasal dari, kalau dalam bahasa Ibraninya berasal dari perkataan ini gitu. Jadi mau mengingatkan bahwa kenapa Mesir, sekali lagi di peristiwa buat bangsa Israel kan, kamu telah dipimpin keluar dari penindasan gitu kepada Kanaan gitu ya. Dari ada Mesir, ada Kanaan, itu mau menggambarkan bahwa perjanjian Allah itu terjadi. Ya, Yes. ya, dan ini sunat itu bukan cuma sekadar ingatan, tetapi juga bagaimana ingatan yang ditandai oleh perjanjian kasih karunia Allah gitu. Dan menariknya kemudian eh, ada juga ya perayaan Hmm. perayaan Paskah. Ini kan sekali lagi perjalanan bangsa Israel itu bagaimana Allah menuntun itu kan juga mengingatkan bagaimana mereka juga telah dilepaskan dari kematian gitu kan, karena itu mereka merayakan Paskah ya. Dan yang terakhir di ayat 12 bahwa dalam perjalanan selama ini mereka diberi makan mana Mhm. oleh Tuhan gitu ya. Sekali lagi ini mau diingatkan, mana itu juga berasal dari Tuhan, tapi ketika mereka masuk ada bersama dengan orang-orang Kanaan, mereka makan bersama dengan penduduk kota itu gitu. Jadi mau mau digambarkan kasih setia Tuhan itu terus berlangsung gitu. Jadi Mhm. eh, tempat, nama tempat gitu. Ini semacam yang harus para sahabat khotbah juga menarik kalau mau digali gitu, karena ini bisa menjadi kenapa ya gitu, kenapa ada sunat lagi, kenapa ritual Paskah itu ada. Ini eh, mau menggambarkan tentang kasih karunia yang diwarnai dengan ingatan sekaligus juga perayaan perjanjian dengan Allah dan umat gitu. Betul. Iya. Nah, terus Dan bahkan nyambungnya dengan yang lain gimana misal? kalau aku juga melihat di sini berkaitan dengan Mazmur pasal tiga Hmm. puluh dua ayat 1 sampai 11. Ini juga nyanyian Daud ya, di mana dia menyatakan keyakinannya betapa bahagianya ketika seseorang mengalami pengampunan dosa dari Hmm. Allah. Hmm. Di sini dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Hmm. Itu artinya, kalau kita baca kebahagiaan itu, pertama-tama juga karena kita sendiri mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Hmm. Daud mengatakan dalam ayat 4, aku memberitahukan dosaku kepada Tuhan. Aku memberitahukan kesalahanku kepada Tuhan. Tidak ada yang aku sembunyikan. Hmm. Hmm. Mengapa Daud mengaku kepada Allah? Eh, Alasannya jelas ya dalam ayat 7. Karena Allah adalah tempat persembunyiannya. Dialah yang menjaga orang saleh pada waktu kesesakan. Dia yang mengelilingi orang saleh sehingga luput dan mereka pun bersorak. Artinya, yang dimaksud dengan orang saleh dalam konteks di sini bukan orang yang tanpa dosa. Karena nggak ada ya manusia yang bebas dari dosa Hmm. dan kesalahan, Hmm. dari kehilafan dan pelanggaran. Tapi yang dimaksud dengan orang saleh barangkali dalam konteks Mazmur ini adalah orang yang kendati jatuh dalam pencobaan, mengalami godaan dan eh, melakukan kesalahan, tetapi dia juga adalah orang yang eh, mau menyadari, mau menyesali kesalahannya, dan mau bertobat. Hmm. Menurut Hmm. aku, inilah arti dari kata tidak berjiwa penipu. Hmm. Hmm. Nah, orang tersebut, orang saleh ini adalah orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Apa Dia adanya tahu ya? bahwa ya apa adanya, jujur Hmm. bahwa memang saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk hidup takut akan Tuhan, tapi ya kedagingan saya lemah, dan pada kejatuhan saya mau datang sama Tuhan, Hmm. karena saya tahu hanya Tuhan yang bisa mengampuni saya, gitu Iya, kan ya. betul. Betul. Kalau kalau saya di Mazmur ya,
di Mazmur 32 ini sebenarnya misalnya jadi kata di bagian pertama ya, kata berbahagia itu ayat 1 dan 2. Itu sebenarnya sebuah pengakuan juga dari pemazmur ya, bahwa pengakuan apa sih? Pengakuan bahwa eh, Allah itu adalah Allah yang pasti mengampuni dosa gitu. Ini yang membuat pemazmur mengatakan ya di ayat yang kelima misalnya dosaku ku beritahukan. Kenapa dia berani? Kan biasanya orang yang melakukan kesalahan ya melakukan dosa cenderung kalau bisa nggak ada yang tahu lah gitu ya. Mau menyembunyikan diri itu gitu dan tapi kenapa kata pengakuan ini diawali ya oleh oleh pemazmur karena inilah bagian dari iman kalau kenapa saya harus mengaku dosa bukan karena oh, takut dihukum dan lain-lain tapi lebih karena saya menaruh percaya kepada Allah yang mengampuni gitu sebesar apapun juga karena itu kenapa kan dia mengatakan bahwa berbahagialah manusia yang dosanya eh, diampuni, ditutupi kesalahannya, tidak diperhitungkan Tuhan ya, dan yang tidak berjiwa penipu dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ini yang sebenarnya buat saya ya sebuah bukan resiko tetapi sebuah akibat ya dari apa yang pemazmur katakan kalau dia tidak mengakui dosanya, kesalahannya. Yaitu kalau kita lihat ayat yang ketiga dan keempat gitu kan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh setiap hari sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ya pemazmur kalau buat saya membayangkan bahwa dia tahu ketika dia menutupi kesalahannya, mencoba menyembunyikannya, kan orang yang hidup dengan rasa bersalah Ya, ya, atau pura-pura enggak bersalah, ya, ini kan ya sedikit banyak akibatnya adalah pada dirinya sendiri kan nggak tenang, ya, atau bahkan juga bisa memukul orang lain, karena kan kalau kita sebenarnya mau menutupi kesalahan itu akan kita cari siapa yang bisa disalahkan gitu. Ya kan? Jadi betul. karena itu nggak Pemasmur mau bilang kalau kita tidak berdamai sebenarnya dengan dosa dan kesalahan kita, maka akibatnya kita akan hidup di dalam ya di dalam itu ke kebalikan dari berbahagia gitu ya, penderitaan karena tulang-tulangku menjadi remuk dan lain-lain gitu. Dan eh karena itu walaupun kelihatannya nggak nyambung sebenarnya dengan ayat 8 9 gitu kan, 10 gitu. Itu tapi buat saya ini sebenarnya pemazmur sekali lagi pesan yang amat kuat yang ingin dia tampilkan udahlah gitu. Kalau salah ngaku aja gitu. Itu akan membebaskanmu gitu. Itu tidak akan menyiksamu. Ya. Karena percaya bahwa Allah mengampuni, bahkan kejujuran yang keluar dari dalam diri kita itu juga akan membebaskan kita. Itu. Setuju. Mm-mm. Iya. Dan kalau aku lihat juga memang dari ayat 3 sampai 4 ini eh, orang saleh umumnya punya waktu untuk merenungkan kehidupannya. Mhm. Dia punya waktu untuk introspeksi diri. Mhm. Dia bergumul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak mencari pembenaran ketika dia mengaku dosa. Tujuan dari mengakui dosa bukanlah pembenaran diri, tetapi merendahkan hati supaya keberdosaan kita itu direspons oleh Allah dengan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita. Hanya dengan perendahan diri ini, maka kita tidak akan tergoda untuk mencari kambing hitam untuk Mhm. dosa yang kita lakukan gitu ya. Mhm. Karena ada juga orang yang eh, apa menolak bahwa eh, pelanggaran atau kesalahan itu adalah akibat dari keputusannya yang keliru, akibat dari pertimbangannya yang keliru, Mhm. eh, akibat dari emosi sesaat, sehingga mudah sekali untuk mencari orang untuk dipersalahkan. Iya. Tapi Daud nggak demikian sepertinya. Daud Benar. dia punya waktu yang cukup untuk merenungkan keberadaan dirinya, Mhm. perbuatannya, sehingga dia jujur mau mengintrospeksi. Bagi aku, Iya. ketika kita jujur sama diri kita sendiri, maka pada saat itu rahmat Allah kita terima dengan sempurna.
betul. Karena itu Kalau kan kita menolak ya, ya kita betul tidak betul mendapatkan apapun. betul banget. Ya itu. Cuma ya buat saya itu kuncinya yang paling kuat adalah pengakuan dosa itu lahir dari sebenarnya pada iman kita kepada Allah gitu. Percaya nggak Betul. bahwa kita tuh orang yang diampuni dan Allah sanggup mengampuni kita gitu. Percaya nggak bahwa kita itu akan dibebaskan dari dari kesalahan gitu ya. Bukan berarti kita nggak ada, kita nggak harus bertanggung jawab, bukan ya. Tapi artinya kita menjadi orang yang nah ini kalau nyambung ke 2 Korintus, kita menjadi Aha, seorang manusia baru itu gitu. ya. Nah, Mhm. ketika ya saya bertemu dengan orang-orang, susah sekali untuk mempercayai bahwa Tuhan itu telah menebus karena rasa bersalah yang amat kuat gitu ya, bahwa kita ciptaan baru di sini. Ya, kan 2 Korintus ini kan eh, sekali lagi ini kata-kata kayaknya ayat emas banyak orang gitu ya. Kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus gitu. Ini Betul. ya, kalau buat saya, kalau kita mempercayai tadi bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus, maka apapun juga dosa dan kesalahan kita, ya, penebusan Allah itu berlaku. Gitu. Mhm. Dan bukan sekedar diampuni, kita didamaikan dengan Tuhan. Hmm, Artinya relasi kita juga eh, restart mulai dari awal gitu ya. betul. Yang lama itu sudah tidak dipertimbangkan lagi oleh Tuhan karena Dia sudah menghapuskannya. Bagi Tuhan barangkali yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita hidup saat ini. Karena itu Hmm, bagi orang-orang yang masih bergumul dengan misalnya perasaan bersalah, mungkin ada baiknya juga kita ingat apa yang Paulus katakan gitu ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. ya. Kalau kita pakai ibarat itu, kita naik mobil misalnya, ya introspeksi boleh itu seperti kaca spion ya Kak, yang di dalam Hmm, sama yang di luar. hmm, Untuk menengok sesekali ke belakang. Jadi masa lalu itu adalah referensi kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi jangan terlalu fokus sama yang di belakang. hmm, Fokuslah sama apa yang di depan, yaitu kaca yang besar ini, kesempatan baru yang Tuhan beri, supaya kita bisa lebih optimal melakukan hal-hal yang baik. iya. Memang betul, setuju sama Kalina, kalau kita mengimani rahmat Tuhan, mengimani bahwa kita sudah diampuni, bahwa kita didamaikan sama Tuhan, itu hati kita lebih tenang sih menjalani kehidupan, Hmm, benar. kan nggak? Benar. Cuma iya betul. Kita akan menjadi tenang gitu ya. Karena itu kuncinya bahwa ketika Paulus bilang kamu adalah ciptaan baru di dalam Kristus gitu ya, yang lama sudah berlalu. Sekali lagi kalau kita mau tarik pada orang-orang yang merasa bersalah yang amat besar, eh, kita atau juga ya buat orang-orang yang jangan-jangan ekspresi dari rasa takut takut ketahuan itu adalah bisa mengkambing hitamkan orang atau malah mengekspresikannya dengan merasa bahwa enggak bersalah sama sekali gitu ya. Bahwa mengingat bahwa kita adalah ciptaan baru, ini artinya Tuhan selalu memberi kesempatan gitu ya, memberi kesempatan yang baru gitu. Jangan jangan lagi kita hidup di masa lalu gitu. Ya. Dan menariknya sebenarnya di ayat 16 buat saya adalah ini semacam apa ya? Pertobatan yang bukan hanya bicara tentang oh ya pertobatan hati gitu ya. Tapi switch dari main kita gitu loh, akal budi kita. Karena itu kan Paulus bilang gini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ini mengingat pada peristiwa penyaliban Yesus ya. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi menarik nih bahwa Paulus mengatakan kami tidak lagi memakai ukuran manusia. Jadi kan kalau mau bicara tentang kasih karunia Allah, ya kesempatan yang Tuhan anugerahkan, pengampunan dari Tuhan, ini kan beda banget dengan apa yang dipikirkan manusia. Kalau yang dipikirkan manusia kan kalau salah gitu ya.
Kalau salah dihukum gitu kan. Kita kan Mhm. selalu dari kecil kan begitu diingatkan, salah dihukum gitu. Ini ya kamu akan dapat ini itu. Tapi kita lihat apa yang menjadi ukuran Allah ini adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan pengampunan gitu. Mendapatkan kesempatan. Ini ditandai dengan misalnya ayat ayat 18, ayat 19 perdamaian itu terjadi karena Allah sendiri yang mengutus anaknya gitu ya lewat kematiannya di atas kayu salib ini kan di luar dari ukuran manusia gitu. Kok ada sih kan gitu ya? Kok ada orang yang mati untuk orang yang tidak bersalah gitu kan? Kok ada sih Allah yang mau mengorbankan ya capek-capek gitu ya berlelah-lelah untuk menjangkau manusia? Itu kan di luar pikiran manusia, ukuran manusia. Ya, kalau ukuran manusia kan gampang, udah hukum aja gitu, udah jangan percaya lagi aja gitu, udah Ya. nggak ada kesempatan kedua. Nah, ini Mhm. dia buat saya teks ini juga bicara tentang ketika kita berhadapan dengan bukan cuma diri sendiri ya, rasa Mhm. bersalah, atau ketika kita berhadapan dengan orang yang bersalah dan lain-lain. Eh, Ukuran Kristus ini sangat penting ya. Bahwa kalau Kristus itu memberi kesempatan kedua, ya, bukan cuma kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, Banyak. itu kenapa kita nggak belajar juga, walaupun memang nggak gampang ya. Ya. Kita belajar itu kalau Tuhan, kalau Paulus bilang kamu adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, gitu ya. Ini kenapa kita juga tidak kenakan pada orang lain? Kita kan selalu kalau bilang, oh kamu orang itu udahlah, nggak bisa berubah lah, nggak bisa berubah lah gitu. Kalau Tuhan mau mengubah, kenapa enggak? Apa enggak? Jadi kalau saya percaya bahwa seharusnya tiap orang itu bisa berubah gitu ya. Mhm. Dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberi kesempatan. Ya, ada satu lagu, kayaknya lagunya Agnes Mo ya. Ya. Yang iya apa judul yang ini memang lagu ya bisa dibilang lagu rohaninya lah ya. Dia bilang Hmm. ketika semua orang udah menyerah ya, kalau Tuhan selama Tuhan belum bilang berhenti, Ya, itulah sebabnya dalam ayat 20 Paulus menggunakan mode vokatif. Dia mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itu artinya, kendati eh, kasih karunia itu diberikan, tetapi kasih karunia adalah sebuah tawaran. Dan karena itu kita perlu merespons kebaikan Allah. Kita semua diberikan em, hak ya untuk memilih, dan kalau kita memilih meresponi kasih karunia Allah, ya kita akan hidup dalam perdamaian, kita akan menikmati pengampunan dosa. Tapi kalau kita merasa bahwa saya nggak perlu didamaikan dengan siapapun, saya nggak membutuhkan karya Kristus, ya sulit ya, juga ya. ya Mhm. karena itu pertobatan itu atau pengampunan itu atau penebusan kalau kita mau pakai istilah itu atau keselamatan di dalam Tuhan itu tidak pasif. Artinya kan sekalipun Tuhan yang apa ya, yang mendatangi kita gitu ya, yang menyelamatkan kita, tapi tetap kita secara aktif juga, proaktif juga menerima kasih karunia itu gitu ya, mau didamaikan oleh Allah. Nah, kalau kita lanjut ya Ya, ke ke Injil, eh, tadi sih Sal yang ayat 16 yang ketika eh, kita tidak menilai atau mengukur dengan ukuran manusia gitu ya. Kisah anak yang hilang ini kan sangat menarik. Sebenarnya hmm, ya betul. apa ya di luar dari apa yang ada dalam nilai-nilai atau moral yang biasa ukuran yang dipakai oleh oleh manusia, oleh masyarakat kita kan. Gila, anak kurang ajar kok Betul. gitu kan.
papanya belum meninggal, dia udah minta harta warisan, kan Iya, begitu ya. benar. Dan dia pergi meninggalkan papanya, artinya dia melepaskan tanggung jawabnya ya terhadap Mm-mm. papanya. Kalau menurut Mm-mm. menurut tradisi Timur Tengah kan ini tipikal anak yang wow, mengabaikan hukum Tuhan ya untuk merawat papanya ketika khususnya pada usia senja. Betul. Wah, Terus hmm, belum lagi uangnya dia pakai untuk ya, berfoya-foya dan betul. lain-lain gitu kan. Kalau ya Hmm. itu tadi pakai nilai-nilai manusia pada pakai ukuran masyarakat kan memang sebenarnya sekalipun dia kan memang kondisinya diceritakan bahwa dia kemudian jatuh miskin, makan susah dan lain-lain sebenarnya keluarganya bisa bilang memang apa urusannya lagi dengan kami gitu kan ya. Heeh. Apa Salah urusannya sendiri lagi? gitu ya. Bener, salah sendiri. Tapi buat saya yang menarik adalah yaitu ya kalau kita mau nyoroti pada setiap karakter ya, tiga karakter nih, si anak bungsu gitu kan, si sulung maupun bapak. Mungkin saya mau mulai dari bapak gitu ya. Kalau ya kita tahu bahwa ini tuh karakter bapak ini ya mau tadi ketika apa yang dia tawarkan, pengampunan, penerimaan kembali eh, beda dengan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat gitu ya. Yaitu tadi ketika lihat bahkan ketika dia melihat dari kejauhan aja. Ini kalau kita mau lihat ini yang tadi Paulus bilang kamu diperdamaikan dengan kan kata kata diperdamaikan ini kan atau rekonsiliasi ini kan digunakan kata dalam bahasa Yunani eh, dua kata ya, kata dan alaso. Kata lasso itu kan lebih ke apa ya, ke perdamaian yang radikal. Eh, Sesuatu tindakan yang Allah lakukan dan itu radikal gitu. Ini kan mau menunjukkan kasih yang radikal. Baru lihat dari jauh aja. Ya. Anaknya saya membayangkan bahwa anakku mungkin si bungsu malu-malu karena dia nggak berharap sama sekali bapaknya gitu ya akan menyambut. Lihat aja udah langsung lari, lari kepada si anak. Bukan bahkan bukan cuma itu, diberikan lagi kepemilikan, kepemilikan bahwa yang kan tadinya kan Ya. udah lepas ya kepemilikan kamu bukan istilahnya kamu ya bukan apa-apa lagi dari keluarga ini, tapi diberikan lagi kepemilikan yaitu lewat jubah, sandal, cincin gitu kan. Itu kan kepemilikan itu diberikan lagi gitu. Lalu kemudian diberikan disediakan pesta dan lain. Ini mau menggambarkan mau mengingatkan saya sebenarnya pada teologi teologi apa keselamatan di dalam Allah ya. Bahwa teologi keselamatan Allah tadi Allah sendiri Mhm. yang memberikan kasih karunia-Nya menjangkau manusia, menjangkau seluruh ciptaan, diselamatkan, lalu kemudian kembali menjadi milik Allah gitu kan. Ini kan sangat khas dengan teologi Kristen ya. Kita adalah milik Allah ya. eh, dan dikembalikan menjadi milik Allah lewat keselamatan di dalam Kristus. Lalu kalau kita ingat ya yang bertobat itu dia ya malaikat di surga akan bergembira, bersukacita dan lain-lain. Itu menggambarkan bahwa setiap orang yang bertobat, yang hidup di dalam anugerah itu ya buat di mata Allah itu dia kembali menjadi milik Allah dan ya sukacita itu bukan cuma sukacita eh, manusia, tetapi sukacita sorgawi bahkan. Kalau kita pakai istilah ya seringkali di Alkitab dikatakan bahwa satu orang bertobat aja ada sukacita besar gitu. Kalau saya lihat itu dari kalau kita mau nih Ya. khotbah membahas karakter si bapak gitu ya. Itu. Terus kalau mau lihat karakter si anak anak bungsu gitu. Ini eh, eh, apa ya? Saya tertarik dengan satu ini, satu tafsiran ya dari ada istilah sebenarnya dalam dalam perang dia pakai istilah dalam perang tuh namanya hmm, apa yang dia sebut sebagai collateral damage ya kerusakan kolateral artinya gini
Ada kerusakan-kerusakan misalnya dalam perang itu terjadi, bisa lokasinya hancur gitu ya, misalnya ngebom ya, eh, dari pesawat dan lain-lain. Lokasi itu hancur itu, lalu kemudian ada korban jiwa. Yang perang siapa gitu kan, yang korban jiwa siapa gitu, orang lain dan lain-lain. Eh, ini yang disebut dengan collateral damage gitu ya. Dia bilang bahwa, jadi kayak ya kerusakan yang memang ya, ya akhirnya ya kalau dalam perang ya itu normal gitu. Kerusakan yang normal ya, sial aja lu lagi ada di tempat perang gitu istilahnya. Itu kerusakan kolateral. Tapi menariknya, eh, yang dia sampaikan adalah kalau membaca teks ini sebenarnya ini yang Tuhan mau lawan. Ya, kan seolah-olah ya kalau kamu sial karena ada di tengah peperangan, ya udah itu dianggap normal aja gitu, bahwa memang kerusakan, kehancuran, itu bisa aja terjadi. Tapi dikaitkan dengan kisah Lukas ini, namanya Debra Mumford ya, eh, dia mengatakan sebenarnya ini yang Tuhan mau lawan ketika nilai-nilai masyarakat gitu ya, nilai-nilai manusia adalah buat orang-orang ya udah yang dianggap berdosa, yang tidak layak gitu ya dalam masuk dalam masyarakat karena tindakan atau perbuatan mereka yang berdosa, tidak bisa dianggap sebagai oh ya udah normal aja kalau kamu dikucilkan, kalau kamu nggak akan diselamatkan, kalau kamu mungkin nanti masuk neraka dan lain-lain, itu normal, sesuatu yang memang normal gitu. Tapi di sini Tuhan nggak mau itu. Ya, nggak mau ada kehancuran ya, kolateral itu yang seolah-olah ya udah normalnya begitu, enggak. Karena itu kenapa ketika si anak ini, menariknya ketika tadi kan kita bilang si anak sulung bungsu ini kan udahlah gitu dianggap sebagai ya udah orang yang berdosa gitu. Tapi ada, sebenarnya ada hal-hal yang tadi yang kita bilang bahwa dia dia menyambut kasih karunia Allah, yaitu ketika dia sadar dia bersalah. Ya mungkin kita bisa bilang ya karena lu udah susah aja, coba kalau nggak susah ya pasti nggak nggak akan ada pertobatan, ya mungkin aja. Tapi buat saya, ketika yang menariknya adalah ketika dia harus, dia bahkan untuk makan ampas, ya ampas makanan binatang aja, babi aja dia nggak dapat, lalu dia ingat betapa hamba-hamba di rumah bapaknya itu bisa makan yang enak gitu, bahkan oh ya, karena itu ini yang mendorong dia berani untuk menjumpai, untuk pulang ke rumah. Harapan dia satu kok, sederhana, udah jadiin aku aja hamba lagi gitu. Buat saya ini yang tadi kita bicarakan pemazmur ya, keberanian untuk menyadari bahwa oh saya perlu kembali, berbalik kembali ya kepada kasih karunia Allah. Ini menurut saya menariknya pada pada si anak yang hilang ya. Ya, salah satu lagi karakter terakhir buat anak sulung buat saya, ini barangkali sebuah gambar ya tadi pada penilaian manusia, pada ukuran masyarakat ya, bahwa kok ya iri hati ya, kok aku yang udah ada, yang udah capek-capek nggak pernah, istilahnya nggak pernah nakal dan lain-lain, tapi nggak pernah dipestain dan lain-lain gitu ya. Tapi jawaban si bapak ini buat saya sih menarik. Engkau selama ini sudah menikmati gitu, ada bersama dengan kasih karuniaku gitu ya. Ini yang kadang-kala kita sebagai orang Kristen buat saya nggak sadar bahwa, eh, kasih karunia Allah itu udah terjadi gitu, udah ada pada kita. Atau sebaliknya kita take it for granted gitu ya, bahwa oh nggak, ya karena saya udah diselamatkan ya udah, maka saya bisa bisa aja iri hati gitu lihat orang, dan lihat orang yang mendapatkan kemurahan dan lain-lain gitu ya. Dan ini yang sebenarnya bandingan dari kalau kita mau tadi, eh, membandingkan, apa 2 Korintus itu antara ukuran manusia, ukuran Kristus gitu ya. Bahwa mengingatkan ini perubahan main gitu ya. Kan mau menyadarkan, sebenarnya si bapak itu mau menyadarkan ke si sulung gitu. Hey, kamu ingat bahwa kamu tuh udah ada gitu.
nggak usah lagi membandingkan sebenarnya, karena Ya, eh, apa ya, cara Tuhan, pemikiran Tuhan itu nggak bisa terselami oleh manusia gitu. Ini itu sih kalau buat saya menariknya di ayat-ayat di apa namanya, Lukas 15 ini ya, tentang anak yang hilang. ya, setuju. Memang pemulihan, kalau aku lihat di sini, pemulihan untuk anak bungsu itu ada dua aspek ya, yaitu pemulihan secara sosial, tapi juga pemulihan secara spiritual. Kalau untuk si sulung, pemulihannya lebih kepada mindset atau spiritualitas gitu ya, bahwa dia perlu menyadari dia sendiri sudah hidup dalam kasih karunia Allah, dan dia sendiri barangkali perlu apa ya, berani untuk meminta dan menikmati kasih karunia itu gitu. Jangan sampai eh, karena dia melihat kebaikan bapaknya kepada adiknya, lalu dia iri hati, padahal dia sendiri sudah hidup dalam kasih karunia. Aku sangat terenyuh ya ketika membaca teks ini, bahwa si bapak tidak hanya berlari kepada anak bungsu yang dia lihat, tetapi juga merangkul, merangkul dan mencium. Bagi saya itu adalah gestur penerimaan. Iya. Banyak orang yang jatuh dalam dosa, mengalami apa namanya, eh, apa sih namanya, dibuang, disingkirkan, disudutkan, dikasih label, dikasih stigma, sehingga mereka dikucilkan, sehingga mereka kehilangan eh, apa ya, keberadaan mereka sebagai manusia. Mereka tidak merasa dicintai, mereka tidak dianggap sebagai manusia lagi, mereka kehilangan muka, yaitu bahasa metaforik ya. Dan ketika gestur sang ayah atau sang bapak berlari, lalu merangkul dan mencium, tampaknya kita belajar dari Allah yang aktif dalam merangkul orang-orang yang eh, ya, yang punya tekad untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan. Eh, Kebanyakan dalam pengalaman sehari-hari kalau kita lihat, ketika ada orang yang mau bertobat, kita seringkali bersikap seperti anak sulung yang punya prasangka negatif gitu. Kita punya anggapan seperti yang tadi Kak Lina bilang, konstruksi sosial kita adalah, mana mungkin dia bisa bertobat, mana mungkin dia sungguh-sungguh, pura-pura aja itu gitu ya. Hmm. Atau kita menganggap bahwa nggak ada lagi kesempatan buat dia gitu. Tapi ya, kisah ini membuktikan Allah saja mau menerima orang yang bersalah, orang yang mau bertobat. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus belajar juga tampaknya untuk bersikap proaktif, merangkul, mengasihi, mengampuni, bahkan merayakan eh, apa, tekad seseorang untuk kembali hidup dalam kebenaran. Mhm. Eh, Bagi saya itu juga sangat penting ya, karena ketika kita merasa ditolak oleh sebuah komunitas, ditolak oleh orang-orang yang kita kenal, maka akan memperburuk kondisi orang ini untuk bertobat gitu. Iya. Betapa sering kita mendengar cerita, barangkali ada orang-orang yang eh, datang ke gereja atau ke dalam persekutuan orang percaya, eh, lalu dia tidak merasa nyaman di sana karena pewartaan yang dia dengar bukanlah kasih Allah yang melimpah, yang menyambut kita semua untuk hidup dalam rahmatnya seperti perumpamaan Tuhan Yesus. Yang ada adalah penghakiman. Iya. Dan kalau penghakiman itu terus-menerus, ya orang akan menjauh, bukan menjauh dari Allah, tetapi eh, kita justru yang seringkali Iya. menjadi barrier untuk Mhm. apa ya, kita yang menjadi penghalang seseorang Iya. mengalami kasih karunia Iya, Allah. itu dia kuncinya adalah yang tadi ya, yang kita bicarakan bahwa apa ya, peng- eh, ketika melihat diri kita bersalah atau juga orang lain bersalah, lihatlah bahwa setiap orang punya kesempatan gitu ya.
bahwa perubahan itu bisa aja terjadi gitu. Dan itu yang selalu mengingatkan kita, begitulah Allah gitu. Kalau Allah menyerah, menyelamatkan, wah udah hancur kita dari dulu. Kita Ya, ada sampai saat ini karena Allah nggak pernah menyerah untuk terus apa menyelamatkan kita, mengampuni kita gitu. Kalau saya sih lihatnya gitu sih. betul. Tokoh-tokoh Kristen seperti Bapak Gereja Agustinus dari Hippo, masa mudanya juga penuh dengan Hmm. eh, pergaulan bebas yang fatal, tapi dia toh pada akhirnya bertobat. Dia juga Hmm. menjadi eh, teolog Kristen awal yang tulisannya sangat mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat, gitu ya. Hmm. Eh, kita tahu bahwa ibunya adalah pendoa yang tekun mendoakan keselamatan Agustinus. Kita melihat bahwa eh, barangkali pengalaman ini juga menunjukkan kepada kita setiap orang punya masa, punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Dan kita, kalaupun kita tahu bahwa kita tidak bisa mengubah hati manusia, tapi kita bisa mendoakan seseorang supaya dia eh, mendapatkan kasih karunia Allah untuk hidup dalam pertobatan. Atau Iya. contoh seperti siapa? John Newton ya. Dia Hmm. adalah seorang pelaut yang terlibat dalam perdagangan budak, Hmm. tetapi dia bertobat ketika dalam sebuah pelayaran yang dia jalani itu eh, kapalnya diterpa badai dan dia hampir mati dalam pelayaran ke Irlandia. Tapi dalam saat-saat yang kritis itu dia semakin sadar bahwa oh waktu saya di bumi hanya sebentar aja nih. Berarti saya nggak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan yang menyakiti hati Tuhan. Karena itu dia bertobat Hmm. dan dia mulai menjadi seorang yang menentang perdagangan Udah. Hmm. manusia. Hmm. Iya. Betul, dan dia menjadi pencipta lagu yang terkenal ya, Amazing Grace Iya. gitu. Jadi Iya itu kan mau menandai bahwa luar biasa. betul. Itu kan mau menandai bahwa nggak ada yang mustahil. Oke, ya semoga Nah, percakapan kita ini bisa menolong teman-teman ya sahabat khotbah buat yang mempersiapkan khotbah atau juga mau mendalami teks-teks Alkitab kita, leksionari. Semoga bisa mendapatkan ide-ide ya dan bahkan juga hal-hal yang berguna buat hidup beriman kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye.